Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hasbi wa kafa, musallian ala nabil mustafa wa alihil mustakmilin nasyarafa. Amma ba'd. Baik teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah bukber pada kesempatan ini bersama saya Muhammad Najaruddin. Saya merupakan salah satu santri putra dari Pondok Pesantren Darun Nahdhah Al-Islamiyah. Baik teman-teman sahabat Darun Nahdhah Islamiyah, bukber pada kesempatan ini bersama saya Muhammad Najaruddin, dan saya adalah merupakan salah satu santri putra Pondok Pesantren Darun Nahdhah Islamiyah. Teman-teman Allah, ngomongin bukber. Jadi bukber itu di kalangan para santri ini mempunyai dua makna, dua bagian. Bagian pertama adalah dimaknai dengan bukber secara umum, dan yang kedua dimaknai dengan bukber secara khusus. Apa yang disebut bukber secara umum? Jadi bukber secara umum itu biasanya sering kita dengar dengan sebutan dengan makna buka puasa bersama. Itu secara umumnya gitu. Tetapi kami para santri memaknai bukber ini lebih jauh lagi, yaitu bukan hanya buka puasa bersama, melainkan buka kitab bersama. Maka dari itu saya mengajak pada kesempatan ini kita sama-sama buka kitab bersama sebelum buka puasa bersama. Maka pada kesempatan ini insya Allah saya membawakan kitab At-Ta'lim wal Muta'alim, yang mana kitab tersebut dikarang oleh Syekh Al-Imam Az-Zarnuji. Bagi teman-teman sahabat sekalian, bisa dibuka kitab Ta'lim wal Muta'alim di halaman 21, jajaran atau barisan keempat dari atas. Saya bacakan dulu. Lafadznya adalah qila yuhtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddit talasati al-muta'allimi wal ustadi wal abdi in kana fil ahya ilaih, dan seterusnya. Jadi kalau secara umum paragraf tersebut mengandung makna bahwasanya dibutuhkan di dalam proses pembelajaran, dalam proses mendalami ilmu agama itu terhadap 3 unsur atau 3 belah pihak. Itu judul dari paragraf ini. Maka dari itu mari kita sama-sama logat setiap kata per katanya dan beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kila dikatakan yuhtaju dibutuhkan, fit ta'alumi di dalam proses belajar, di dalam proses menuntut ilmu, wat tafaqquhi dan proses memperdalam atau mendalami ilmu agama. Dibutuhkan apa? Ila jiddit talasati, dibutuhkan terhadap kesungguhan daripada 3 unsur atau 3 pihak. Jadi di dalam proses untuk meraih keberhasilan, kesuksesan di dalam thalabul ilmi, di dalam proses pembelajaran, maka harus diperhatikan kesungguhan dari 3 pihak. Mana 3 pihak tersebut? Yang pertama adalah al-muta'allimi. Siapa al-muta'allimi ini?
Al-muta'alimi di sini adalah seseorang yang sedang mencari ilmu atau disebut dengan santri atau murid. Itu unsur pertama, pihak pertama. Di dalam mencapai kesuksesan, keberhasilan dalam meraih kesuksesan tersebut di dalam mencari ilmu, itu harus dibutuhkan kesungguhan daripada santri itu sendiri. Karena ilmu itu tidak akan masuk kepada kepala seseorang jika mana seseorang tersebut hatinya belum siap, hatinya belum benar-benar ingin menguasai, ingin paham terhadap ilmu itu sendiri. Artinya dia itu belum mau lah gitu ya, belum mau untuk ilmu tersebut. Jadi santri itu atau murid itu bukan hanya sekedar kita duduk, kemudian mencatat, kemudian hadir di majelis taklim misalkan, bukan hanya itu. Tetapi santri itu mereka yang punya niat dan mereka yang bersungguh-sungguh di dalam proses belajarnya. Nah, ini unsur pertama inilah yang menjadi syarat mutlak di dalam keberhasilan proses belajar. Itu yang pertama, unsur pertama. Kemudian unsur yang kedua di dalam mencapai keberhasilan seorang murid, yaitu dibutuhkan kesungguhan daripada wal ustadi, yaitu ustad atau guru itu sendiri. Jadi kalau menginginkan seorang murid itu berhasil sukses, maka guru di situ menjadi peran utama di dalam pembentukan karakter, adab, keilmuan dan segala macamnya. Terutama di dalam arahan. Sebab murid, seseorang belajar ilmu tanpa guru, ini bisa bahaya, teman. Bisa bahaya sekali. Karena mereka di sana ya, mereka di sana belajar tanpa guru dan tanpa ada arahan, sehingga bisa menjadi rawan nyasar gitu. Banyak akhir-akhir ini itu ya, orang-orang yang agak rada keliru atau ya bisa dibilang sesat gitu ya. Bisa jadi mereka belajar tanpa ada guru gitu. Makanya ilmu itu penting sekali, dan apalagi sanad keilmuan itu lebih jauh lebih penting daripada proses pembelajaran. Kenapa harus sanad? Jadi gini teman, kalau kita belajar kepada guru ya, langsung gitu ya, secara tatap muka, secara face to face dan segala macam, itu teh akan beruntun gitu sanadnya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Rasulullah. Contoh gini, saya belajar di pondok pesantren Darun Nahdhah, gitu kan, bersama guru saya. Saya mencium tangan, saya menatap wajah guru-guru saya. Kemudian guru-guru saya pun sama pernah seperti itu, pernah melihat wajah gurunya lagi, kemudian gurunya lagi melihat gurunya, wajah gurunya lagi, terus gitu sampai kepada tabiin, sahabat, dan sampai kepada Rasulullah. Sama pun itu pun ketika kita cium tangan, sungkeman ya. Saya sungkeman kepada guru saya, dan guru saya sungkeman kepada gurunya, dan gurunya terus sungkeman kepada guru-gurunya sampai kepada tabiin, sahabat, dan sampai kepada Rasulullah. Itu pentingnya sanad keilmuan di sana, dan pentingnya belajar ada gurunya gitu. Karena memang di zaman sekarang itu ilmu itu gampang dicerna, gampang didapat gitu ya. Apalagi di gadget sekarang gitu kan, di medsos segala macam, gampang, tinggal searching saja. Tetapi di sana minim keberkahan, minim tadi ya apa sebutnya teh, keutamaan ilmunya minim gitu ya. Kalau kita misalkan belajar ilmu di dalam media sosial misalkan ya, yang
ada ceramah-ceramahnya di YouTube, di Instagram segala macam, bisa jadi kita itu mendengarkan kajiannya tanpa adab gitu ketika menontonnya. Di kamar misalkan kita lihat kajian, tapi kita tidak memakai kerudung, memakai celana pendek misalkan, memakai kaos. Nah di sana pentingnya guru secara nyata gitu, seperti itu. Jadi bukan hanya transfer ilmu, tetapi di situ ada pembentukan karakter-karakter. Apalagi di pondok pesantren gitu ya. Nah itu unsur kedua daripada keberhasilan meraih kesuksesan di dalam menuntut ilmu. Kemudian unsur ketiga daripada meraih kesuksesan keberhasilan di dalam proses mencari ilmu adalah dari pihak orang tua, yaitu daripada wal abi, dan bapak atau orang tua, inkana, jika terbukti siapa al abu itu, siapa bapak atau orang tua itu, fil ahya, memang masih hidup dan mampu gitu ya untuk menyupport, membimbing seorang anak di dalam belajarnya. Jadi sangat penting peran daripada pihak orang tua. Ya, ini tidak kalah penting daripada unsur pertama dan kedua. Karena orang tua itu adalah seseorang yang menyupport, yang membimbing, kemudian yang memotivasi, yang membiayai seorang anak di dalam belajar, proses belajar. Terutama ketika seorang anak itu, seorang ayah menyekolahkan, memondongkan anaknya atau menitipkan anaknya di suatu lembaga, maka dari situlah, jadi enggak hanya cuma menitipkan saja, tetapi juga harus menyupport anaknya, menyupport guru-gurunya, dan menyupport para pengurus, yang mana pengurus itu akan mengurus anak-anak kita. Di situ peran penting orang tua, ya. Dan perlu juga kesungguhan di dalam tadi memotivasi, membimbing, menyupport anak supaya anak bersemangat, supaya anak tidak memikirkan apapun selain daripada belajar, dan belajar. Maka dari itu saya mengajak kepada para orang tua khususnya senantiasa memperhatikan kondisi anak kita di pesantren, anak kita di lembaga sekolah, dan jangan lupa pula memerhatikan, menyupport guru-gurunya, pengurusnya yang mengurus anak Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Banyak orang di sana, ya, banyak kejadian, ya, fakta-fakta sekarang bahwasanya orang tua itu seringkali salah paham terhadap bentuk takdim, bentuk pendidikan daripada lembaga sekolah dan pesantren di sana. Seperti misalkan seseorang pengurus, seorang guru gitu ya, memarahi atau cepret seseorang murid gitu. Kemudian si orang tuanya ini salah memahami. Kemudian orang tuanya ini menuntut si gurunya, malah ya dilaporkan ke polisi dan segala macam seperti itu. Nah, ini adalah bentuk ketidaksungguhan seorang orang tua terhadap proses belajar seorang anaknya gitu. Maka dari itu kita pun sebagai seorang orang tua, ya, harus senantiasa memahami kondisi suatu lembaga, suatu pondok pesantren tersebut. Karena sejatinya kita itu tidak mengetahui gitu ya kondisi di lapangannya seperti apa anaknya sehari-hari. Karena yang paling tahu adalah pengurus dan guru itu sendiri di dalam kesehariannya. Maka dari itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sebagai orang tua yang mempunyai atau menitipkan anak-anaknya, ya, belajar di lembaga sekolah ataupun di dalam pondok pesantren, ya, untuk senantiasa memperhatikan, senantiasa
memberikan motivasi kepada anak-anaknya dan support yang lebih gitu loh. Dan juga jangan melupakan support kepada para gurunya, para pengurusnya, kemudian kepada pondok pesantren itu sendiri. Karena di dalam meraih kesuksesan, keberhasilan dalam proses mencari ilmu ini, itu teh harus dibutuhkan 3 unsur. Bukan hanya 1 unsur, bukan 2, tetapi 3-tiganya harus jalan secara bersamaan. Baik dari pihak anak maupun pihak gurunya, ya, maupun itu dari pihak orang tua itu sendiri. Jadi 3-tiganya harus jalan rangkul, saling rangkul di dalam membentuk seorang anak menjadi anak yang soleh, kemudian mempunyai karakter Islam yang kuat, dan tentunya berhasil di dalam proses belajar, sehingga ilmu itu akan tetap hidup gitu. Ya, mungkin itu sih yang saya ingin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bisa dipahami dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua, yaitu di program Bukber, buka kita bersama sebelum buka puasa bersama. Maka dari itu kita cukupkan Bukber kita pada kesempatan ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.